guys. Hai. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang analisis pemilihan moda angkutan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan metode logit biner risbah pada mata kuliah Teknik Analisis Perencanaan Transportasi. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardesya Zupi, notar 2301038. Saya Nirmala Samakta, notar 2301230. Saya Ibu Siti Agung Mada S. Kumari Mandalika, notar 2301123. Saya Jihan Fidena Salsabila, notar 2301136. Saya Wahidi Darwanto dengan notar 2301316. Dan saya Sophia Otari Siregar dengan notar 2301292. Selamat menyaksikan. Untuk yang selanjutnya, table of content, yang dimana ada latar belakang, proses analisis, dan kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang dari analisis yang kami lakukan adalah pemilihan moda transportasi dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh pelaku perjalanan dalam menentukan moda yang akan digunakan. Kami menggunakan metode logit biner risbah untuk menganalisis kecenderungan pilihan moda berdasarkan perbandingan rasio biaya dan waktu perjalanan. Data diperoleh dari hasil survei dan diolah dalam Excel. Kemudian model ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan seseorang memilih satu moda jika dibandingkan secara efisien dengan moda lainnya. Hasil perhitungan digunakan untuk mengetahui pengaruh efisiensi moda terhadap pilihan masyarakat dan sebagai dasar penyusunan kebijakan transportasi. Selanjutnya, proses analisa. Kami menggunakan skripsi yang digunakan sebagai referensi data dengan judul Penentuan Model Pemilihan Moda Angkutan Pribadi dan Angkutan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai yang diajukan oleh Kak Rizky Utami HR Siregar. Berikut adalah data awal yang kami gunakan dengan keterangan X1 adalah jarak, X2 waktu tempuh, X3 waktu tunggu, X4 waktu perjalanan menuju tempat pemberhentian. Dan nilai waktu X1 itu sama dengan 2 satuan uang per menit. Nilai waktu X2 sama dengan 4 satuan uang per menit. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian analisis. Di sini kami mencari bagian biaya angkutan umum dan juga biaya sepeda motor. Untuk tadi sudah dijelaskan satuan dari X1 yaitu 2 dan satuan dari X2 yaitu 4 sehingga dimasukkan ke dalam biaya AU. Contohnya ada di zona asal A ke zona tujuan U. Dimasukkan ke dalam rumus yakni 2 kali 11 tambah 4 kali 11 tambah 5 tambah 4 sehingga dihasilkan 75. Untuk yang contoh biaya SM dimasukkan ke dalam rumus dari zona asal B ke zona tujuan U yakni 2 kali 11 tambah 4 kali 22 didapatkan 110. Untuk P1 yaitu sama dengan persen penggunaan AU, untuk P2 yaitu penamaan untuk persen penggunaan sepeda motor, dan untuk C1 itu kos AU dan C2 itu kos SM. Untuk yang selanjutnya di sini mengenai mencari nilai Y dan juga nilai X. Untuk Y sama dengan alpha plus beta X, Y sama dengan P2 per P1, X sama dengan C1 per C2. Untuk ketiga persamaan tersebut dimasukkan ke dalam persamaan bentuk logaritma. Didapatkan bahwa Y sama dengan alpha plus BX dan dengan persamaan tersebut dimasukkan menjadi log P2 per P1 sama dengan log A plus B log C per C1 per C2. Lalu didapatkan Y sama dengan log P2 per P1. Ini digunakan untuk mencari nilai A dan nilai B, dan untuk X ditemukan log C1 per C2. Ya, untuk A untuk nilai alfa yaitu 10 pangkat A dan untuk nilai beta yaitu B. Untuk contohnya yang pertama yaitu mencari Y zona asal A ke zona tujuan U sama dengan log 72 per 28 sama dengan 0,410. Untuk yang contoh kedua, nilai X dari zona asal B ke zona tujuan U sama dengan log 71 per 110 sama dengan min 0,190. Untuk setelah ditemukan X dan Y, maka kita mencari nilai X kuadrat dan juga nilai X kali Y. Untuk nilai X kuadrat kita masukkan contohnya ada di zona asal C
menuju zona tujuan U dengan nilai yang didapatkan 0,01, dan untuk yang perkalian X dan untuk perkalian XY ditemukan hasil min 0,0584. Selanjutnya adalah regresi linier dan nilai alfa serta beta. Untuk mencari regresi linier ini didapatkan 4 variabel, yaitu Y, X, X kuadrat, dan XY. Jadi dari 4 variabel ini kita totalkan hasilnya dan mendapatkan nilai seperti pada gambar. Kemudian kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus atau rumus metode regresi linier. Didapatkan nilai A yaitu 0,8862, kemudian nilai B yaitu 1,0395. Selanjutnya untuk nilai alfa sama dengan 10 pangkat A. Artinya alfa sama dengan 10 pangkat 0,8862 menghasilkan nilai 7,69573. Selanjutnya adalah nilai beta sama dengan B, berarti beta tinggal kita masukkan nilai B yaitu 1,0395. Selanjutnya kita dapatkan gambar dari diagram sketcher analisis regresi linier. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis model logit biner nisbah. Jadi untuk contoh yang pertama itu P1 atau probabilitas 1 mendapatkan nilai 100% setelah dimasukkan ke dalam rumus di atas. Kemudian contoh yang kedua mendapatkan nilai probabilitas 1 yaitu 50%. Kemudian contoh yang ketiga mendapatkan nilai probabilitas 2 yaitu 75%. Selanjutnya adalah penjelasan dari sampel yang sudah kita dapatkan. Sampel yang pertama yaitu C1 per C2 sama dengan 0,05, maka C1 sama dengan 0,05 dikali C2. Jadi saat cos AU sama dengan 0,05 kali lipat moda SM, kecenderungan masyarakat memilih moda SM dibanding dengan AU dengan probabilitas 25% sepeda motor dan 75% angkutan umum. SM dan AU artinya sepeda motor dan angkutan umum. Kemudian yang selanjutnya adalah sampel yang kedua yaitu C1 per C2 sama dengan 0,14, maka C1 sama dengan 0,14 dikali C2. Jadi jika kos angkutan umum sama dengan 0,14 kali lipat moda sepeda motor, kecenderungan masyarakat memilih kedua moda adalah sama yaitu 50%. Lalu yang sampel ketiga adalah tarif kedua moda sama atau C1 per C2 sama dengan 1. Ini artinya kecenderungan masyarakat memilih moda sepeda motor dibanding dengan angkutan umum dengan probabilitas 89% sepeda motor dan 11% angkutan umum. Selanjutnya, kurva diversi. Dari pembahasan atau perhitungan tadi, kita mendapatkan hasil kurva diversi pemilihan moda AU dan sepeda motor. Kita dapat melihat sendiri di gambar, yang warna orange merupakan probabilitas SM dan yang biru merupakan probabilitas AU. Dilihat juga di sini yang berwarna hitam itu merupakan probabilitas AU dengan nilai 75%, probabilitas SM 25%, dan X model 0,05. Selanjutnya yang warna hijau probabilitas AU 50%, SM 50%, dan X model 0,14. Dan yang merah probabilitas AU-nya 11%, probabilitas SM-nya 89%, dan X modelnya dapat 1. Kita dapat melihat sendiri perbandingannya dari kurva ini. Selanjutnya masuklah kita pada materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan pertama yang didapatkan yaitu moda yang paling banyak dipilih. Sepeda motor atau angkutan pribadi menjadi moda yang paling dominan dipilih, terbukti dari nilai probabilitas pemilihan atau prob SM yang cenderung lebih tinggi dibandingkan angkutan umum dibanding sebagian besar kasus. Yang kedua, pengaruh rasio biaya dan waktu. Saat rasio biaya atau waktu angkutan umum C1 terdapat sepeda motor C2 mendekati 0. Masyarakat lebih cenderung memilih angkutan umum mendekati 1. Sebaliknya, C1 mendekati atau melebihi C2. Kecenderungan masyarakat beralih ke kendaraan pribadi meningkat per jam. Kemudian, efisiensi sepeda motor. Dalam banyak kasus, sepeda motor menunjukkan efisiensi biaya dan waktu yang lebih baik. Hal ini tercermin dari nilai rasio C1 per C2 yang umumnya lebih besar dari 1, menyebabkan probabilitas sepeda motor lebih besar dari probabilitas angkutan umum. Kemudian, respon sensitif terhadap kenaikan C1. Probabilitas masyarakat untuk memilih angkutan umum menurun drastis, bahkan hanya dengan sedikit peningkatan pada biaya atau waktu C1. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat sensitif terhadap ketidakefisienan moda umum. Kemudian, potensi perbaikan layanan. Jika biaya dan waktu angkutan umum dapat ditekan hingga lebih rendah dari moda pribadi, maka potensi peningkatan penggunaan
angkutan umum cukup besar. Hal ini dibuktikan dari simulasi kasus ketika C1 hanya 0,4 kali dari C2. Probabilitas angkutan umum naik signifikan, misalnya mencapai 0,25 atau lebih. Sekian pembahasan kami tentang pemilihan moda menggunakan metode logit biner nisbah. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih.